Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka nih, ada sedikit pantun dari saya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta rezeki yang sangat berlimpah hingga kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bapak Malianur Rahman yang bertemakan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Malianur Rahman yang selaku ketua pelaksana dalam kegiatan kita yang sayangnya di pagi hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan ini bersama kita dikarenakan Bapak itu ada agenda luar yang tidak bisa dihindari. Yang saya hormati juga Ibu Bunga Mulia Hayati selaku Bunga Mulia Hati selaku narasumber yang akan menyampaikan materi yang tentunya sangat luar biasa dan kita nanti-nantikan. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan kita dengan penuh antusias dan juga sangat semangat hingga berhadir pada pertemuan kita yang ke-10 ini. Dan juga yang saya sayangi teman-teman panitia yang telah menyukseskan kegiatan kita hingga pada pertemuan yang ke-10 dan insya Allah bakal seterusnya hingga pertemuan ke-15. Baik, tanpa memperlama lagi perkataan dari saya, kita langsung saja mulai ke agenda yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bu Bunga Mulia Hati. Kepada Ibu kami persilakan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan waktu dan tempat untuk saya memulai kegiatan kita pagi hari ini. Izin teman-teman, ini rangkaian kegiatan yang sudah teman-teman lakukan dan mudah-mudahan hari ini masih tetap dengan semangat yang sama untuk mengikuti kegiatan. Tema kali ini terkait dengan pengelolaan manajemen yang tentunya sudah teman-teman yang materi terdahulunya sudah teman-teman dapatkan terkait dengan tradisi lisan yang sering atau menjadi ciri khas di Aceh. Nah, bagaimana supaya tradisi lisan ini tidak luput lekang oleh waktu bahkan punah. Nah, salah satunya adalah dengan menggelar pertunjukan. Nah, manajemen pertunjukan seperti apa yang memang nanti bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman sebagai generasi muda yang akan mengoptimalkan, memaksimalkan potensi tradisi lisan ini sehingga dia tidak punah. Begitu. Jadi tema kali ini kita akan soroti terkait dengan bagaimana manajemen pertunjukan yang bisa teman-teman lakukan di kegiatan tradisi lisan Aceh. Nanti akan saya spesifikkan begitu teman-teman ke tradisi lisan hikayat. Jadi salah satu contoh yang akan kita pelajari bagaimana sistem pengelolaan tradisi lisan, karena tradisi lisan kan banyak, sudah teman-teman ketahui juga. Salah satunya ada hikayat. Nah, nanti kita akan fokus di sana supaya waktu efektif, begitu ya. Nah, oke. Baik, terima kasih
Jadi sepintas gambaran yang akan kita pelajari mungkin di beberapa jam ke depan. Jadi ada 3 kata kunci terkait dengan materi yang Bapak Ketua Pelaksana amanahkan kepada saya. Ada manajemen, pengelolaan, kemudian ada pertunjukan, seni pertunjukan, dan ada tutur lisan, seni tutur atau tradisi lisan. Nah, kita fokus di Aceh yang notabene saya bukan orang Aceh. Jadi mungkin teman-teman nanti yang akan lebih paham terkait tradisi, konteks esensi tradisi lisan Acehnya. Nah, saya lebih ke bagaimana memanage pertunjukan tutur lisan ini sehingga teman-teman mampu bahkan nanti bisa menyelenggarakan, gitu ya. Nah, yang sebelum kita mulai, ada yang orang Aceh, asli Aceh, pernah mungkin ikut terlibat dalam baik mungkin pergelaran atau pentas seni yang kaitannya dengan tutur lisan. Pernah tidak? Saya orang Aceh, tapi untuk kegiatan tuh yang saya sebagai peserta saya tidak pernah. Belum pernah. Ada teman-teman mungkin yang pernah terlibat dalam pertunjukan, karena dia pertunjukannya itu banyak ya. Ada teater, ada yang memang monolog dan lain-lain pokoknya. Jadi skemanya tidak sedikit. Jadi dari hikayat ini pun dia banyak cerita jenis pertunjukan yang dipergelarkan gitu. Ada yang pernah terlibat? Yang orang Aceh asli seperti Rida dari teman-teman peserta? Nggak ada. Ini orang mana saja berarti sama seperti saya ya. Oke, baik. Berarti kita akan sama-sama belajar. Nanti mungkin kalau ada yang ini sebetulnya saya deg-degan karena kenapa Pak Rahman meninggalkan saya tidak mendampingi saya. Takutnya ada yang kesalahan konsep terkait tutur lisan Acehnya ini. Tapi mudah-mudahan karena materi yang saya sampaikan sudah approve dari beliau, mudah-mudahan ini tidak ada yang salah begitu. Nah, ini kita mulai teman-teman. Seperti tadi ada 3 kata kunci yang yang menjadi bagian dari materi ini. Apa itu manajemen, pengelolaan, apa itu pertunjukan, dan apa itu tutur lisan. Nah, ini kenapa saya kelompokkan dulu menjadi 3 bagian supaya kita tahu bagian atau partnya yang apa yang harus dilakukan di manajemen, apa yang harus dilakukan ketika berkaitan dengan seni pertunjukan, dan apa juga yang kita bisa lakukan untuk tutur lisan. Karena pertunjukan banyak, ada drama, ada musik, ada tari, dan lain-lain. Itu bagian. Salah satunya tutur lisan. Nah, bagian tutur lisan inilah yang akan nanti kita kaji lebih dalam. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa bantu. Yang manajemen itu kan kata yang tidak asing. Apalagi kita guru, manage waktu, manage materi, manage segala macam pokoknya. Pasti itu bagian dari hidup kita. Apa yang teman-teman ketahui ketika mendengar kata manajemen? Boleh angkat tangan. Apa yang terlintas? Kalau sudah mendengar kata manajemen itu apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh. Kasih makan. Menurut saya manajemen Beri. ya, menurut saya manajemen itu tersusun atau tertata gitu. Ada susunannya gitu. Oke, baik. Ketika kita berbicara manajemen, ada yang rapi, ada yang tersusun. Ada lagi? Setuju? Baik. Ada lagi? Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata manage? Betul, ya tadi ketika sudah di manage, pasti akan rapi, pasti akan tersusun. Nah, apa yang disusun, apa yang dirapikan? Ada? Kemudian kita ke kata kedua, kalau tidak ada, pertunjukan. Apa itu pertunjukan? Mungkin tidak asing juga kata ini. Enggak kan?
Mungkin kalau yang malam datang ke expo, ada yang datang? Banyak kayaknya nih. Semua datang. Nah, itu salah satu bagian pertunjukan tidak? Iya. Nah, apa yang terlintas di pikiran teman-teman mendengar kata pertunjukan? Kegiatan yang meriah mungkin. Kegiatan yang meriah, semarak. Iya. Kemudian? Kegiatan yang ditunjukkan atau dipentaskan kepada halayak ramai. Oke, itu kata kuncinya. Ada semarak, ada ramai, dipertontonkan, dipertunjukkan. Baik, kita ada yang tersusun, rapi, dipertontonkan. Nah, tulisan sekarang teman-teman. Dari bagian materi yang sudah dipelajari kemarin, apa yang teman-teman pahami terkait dengan tutur lisan atau tradisi lisan ini? Berbeda tidak dia dengan teater? Berbeda tidak dengan seni drama? Atau sama tradisi lisan ini atau tutur lisan ini? Apa yang dipahami? Boleh sampaikan? Kayaknya masih pagi mungkin kita. Jadi orang-orang masih malu-malu. Bukan. Saya rasa mereka takut sama yang begini. Apa yang buat takut sama saya? Mereka ragu akan jawabannya, mungkin nanti ibu salahin gitu. Jadi Enggak lah, kan kita diskusi ini. ayo. Malah rasa saya teman-teman terkait dengan mungkin kajian tradisi lisan ini mungkin akan lebih banyak pemahamannya karena ragamnya kan banyak yang sudah disampaikan sebelumnya. Apa yang terbayang oleh teman-teman? Apakah dia tutur lisan ini sama kedudukannya dengan drama gitu, teater atau pertunjukan lain yang sering teman-teman dengar? Karena bagi saya tradisi tutur lisan ini karena tadi seperti tidak pernah dilibatkan, jadi rasanya ada keberadaannya ada, tapi tidak dekat dengan saya. Kalau teman-teman bagaimana? Apa yang setelah yang sudah dipahami kemarin, apa yang terlintas terkait dengan tutur lisan atau tradisi lisan? Saya Bu, tutur lisan ini pesan yang disampaikan Bu secara langsung. Beda dengan drama. Kalau drama dia kan Bu ada dulu kayak part-part untuk menyampaikan nasihat, tapi tutur lisan ini langsung menyampaikan nasihatnya melalui lisan gitu. Oke, baik. Iya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, dapat kita kata kuncinya sama ya. Coba kita bahas satu persatu sebelum nanti ada bagian yang teman-teman harus kerjakan. Nah, ini manajemen. Jadi terkait dengan manajemen ini merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pengelola, pimpinan dalam memberdayakan sumber-sumber yang ada berdasarkan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Nah, tadi ya kan bisa saja yang tadi dikatakan siapa Maya. Bisa jadi yang dikatakan Maya tersusun dan rapi itu mungkin menurut saya belum tersusun dan rapi. Betul tidak? Ya, apa yang menentukan yang bisa jadi yang saya katakan rapi dan tersusun itu dan yang Maya katakan rapi tersusun itu sama? Kalau sama apanya? Kan bisa jadi yang menurut saya rapi, tapi menurut Maya nggak rapi. Menurut Maya tersusun, menurut saya belum tentu tersusun. Apa yang menyamakan persepsi saya? Kalau itu sama-sama rapi, sama-sama tersusun. Apa? Satu tujuan. Betul. Kuncinya ada di bawah. Bahwa ketika apa yang diorganisir itu berdasarkan sumber-sumber atau potensi yang ada itu tujuannya sama, di-manage dengan tujuan yang sama, berarti persepsi kita terkait dengan yang dikatakan efektif, efisien, rapi, tersusun, terdaftar dengan baik itu akan sama. Jadi belum tentu kan, jadi manajemen yang baik itu dia akan punya tujuan yang sama. Nah, nanti kita akan arahkan tujuan yang sama di seni tutur lisan ini seperti apa. Begitu. Oke, baik. Dapat kata kuncinya ya. Yang
yang rapi, yang tersusun dengan baik itu berarti polanya, berarti tujuannya harus sama. Itu kata kunci dari manajemen pengelolaan. Oke. Nah, ini akan saya coba paparkan dulu terkait dengan tujuan dari manajemen pengelolaan. Kaitannya teman-teman, manajemen ini dengan pertunjukan punya andil bagian yang besar. Mungkin bisa kalian rasakan sendiri. Ini kalian pernah mata kuliah itu nggak, Dina? Sama Bu Ramita ya? Pentas. Ya. Bagian mana yang menurut kalian itu manajemen? Ketika mempersiapkan pentas itu, apa? Bagian mana yang menurut kalian itu bagian dari manajemen? Latihan. Apalagi? Persiapan mau pentas itu, Bu. Apa saja? Baju, Oke. Terus? fasilitas yang digunakan. Oke. Betul. Kemudian? Waktu. Apalagi? Apa yang berkaitan dengan waktu kemarin? Susunan penampilan. Susunan. Kalau dia dari latihan ada manajemen waktu? Ada. Berkaitan sekali kan? Manajemen dengan tujuannya sama, untuk memperlihatkan, untuk mementaskan sesuatu. Tujuannya sama. Nah, manajemennya berarti kan tadi ada latihan. Kemudian ada mempersiapkan properti ya, dari satu dan lain hal. Kemudian ada persiapan waktu. Bagaimana kita bisa pentas sesuai dengan waktu yang disediakan? Bagaimana kita bisa pentas dengan latihan? Misalkan durasi latihan sekian, bisa mementaskan pertunjukan yang baik, seni yang baik. Kan itu bagian dari manajemen. Nah, tujuan dari manajemen, agar orang atau kelompok kerjanya efisien. Kan kalau tidak ada manajemen yang baik, bisa jadi awur-awuran, berantakan. Karena sudah pasti tujuannya tidak sama. Nah, mungkin fokus yang diharapkan oleh orang dalam tim itu berbeda. Makanya perlu manajemen. Di sana salah satu kuncinya supaya kerjanya efisien. Latihannya misalkan satu hari itu harus 3 kali latihannya. Karena ingin mengefektifkan waktu yang misalkan pentasnya akan dilakukan di minggu depan, misalkan. Kemudian menjalankan strategi sesuai dengan perencanaan agar berjalan sesuai dengan arahan. Nah, ini terkait dengan manajemen juga. Kemudian melakukan pembaharuan agar target tetap tercapai meskipun terdapat kendala. Ini kunci manajemen. Jadi tidak hanya membicarakan pertunjukan ya, manajemen pertunjukan, bukan hanya itu saja. Hidup saja, misalkan kalian datang ke sini aja, apa kendala yang kalian temukan? Salah satunya berarti kendaraan. Apalagi waktu. Berarti kalau waktu tidurnya bangunnya kesiangan. Oh ya, cocok berarti. Nah, berarti kan kita mesti melakukan pembaharuan untuk mencapai target. Jadi kalau misalkan sudah jelas akan masuk jam 10, berarti bangunnya jangan jam 10 kurang 5 menit. Ada pembaharuan waktu, berarti bangunnya harus lebih cepat. Kendaraan, sudah tahu tidak ada kendaraan, tidak kan? Tiba-tiba yang acaranya jam 10, tiba-tiba datangnya jam 10 baru dari rumah dengan jalan kaki. Apakah efektif, efisien? Tidak, berarti kan kalian tidak ada manajemen waktu yang baik. Nah, ini terkait dengan, jadi harus melakukan pembaharuan. Kalau ada kendala, berarti ada pembaharuan. Misalkan, kalau di pertunjukan ada kendala terkait dengan waktu latihan, berarti kan ada pembaharuan jadwal latihan. Nah, seperti itu. Kemudian, meninjau kekuatan, kelemahan, dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Jadi kalau dalam manajemen itu, yang lemahnya kita harus tahu. Kuatnya kita di mana? Dan sekiranya apa yang bakal mengancam kita?
Itu sudah kalian minimalisir dengan baik. Lemahnya berarti harus ditutupi dengan kekuatan. Ancamannya berarti harus bisa ditanggulangi. Itu bagian dari manajemen. Mungkin yang kalian pernah lakukan pun, misalkan di mata kuliah yang pernah kalian lakukan pentas itu, kalian sudah melakukan ini. Ada kendala nih, ada rasanya yang menjadi kelemahan di tim. Apa yang kalian lakukan? Itu kan sebetulnya bagian manajemen, tapi kalian tidak merasa itu sudah melakukan manajemen, tapi itu bagian dari manajemen. Kemudian kekuatan kita ternyata, misalkan lagu yang kita pergunakan itu menarik dan unik, itu akan jadi kekuatan kita. Orang-orang suka mendengar lagu itu, misalkan. Itu kekuatan kita. Itu berarti harus dimaksimalkan. Ketika orang-orang sudah tertarik dengan musik kita, berarti gerakan kita harus lebih. Oke, betul. Kemudian memberikan terobosan terbaru untuk meningkatkan kinerja kelompok. Nah, ini bagian manajemen juga. Di hal-hal yang esensi itu terkait dengan pengelolaan, terkait dengan tujuan-tujuan ini. Oke, kita beranjak ke pertunjukan. Kata kunci kedua yang bisa teman-teman ambil di pertemuan kita. Jadi kalau pertunjukan seperti tadi, kata saya banyak. Mungkin teman-teman pun ada yang musik pun ada yang hanya alat musik saja. Alat musik pun banyak jenisnya, ada akustik, ada orkestra dan lain-lain. Kemudian ke vokal, ada solo vokal, ada vokal grup, ada grup band dan lain-lain. Kemudian ke tarian, ada yang tarinya solo, ada yang grup, ada yang dikombinasikan dengan sendera tari dan lain-lain. Itu banyak. Kalau berkaitan dengan pertunjukan. Nah, kita coba telah berdasarkan teori yang dipaparkan oleh seseorang. Nah, pertunjukan adalah sebuah proses komunikasi saat satu orang atau lebih mengirimkan pesan secara bertanggung jawab kepada penerima pesan dan kepada sebuah tradisi yang dipahami secara bersama melalui perangkat tingkah laku yang khas. Nah, kalau sederhananya ya teman-teman. Jadi kalau pertunjukan ini merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral kepada penonton dalam bentuk dialog atau gerak. Bentuknya itu. Nah, apa saja yang harus ada dalam pertunjukan? Pengirim pesannya tentunya sebagai pelakon di pertunjukan. Itu yang mengirim pesan. Pesannya dalam bentuk tulisan, gerak dan lain-lain. Kemudian ada isi atau muatannya. Kalau terkait dengan tradisi lisan Aceh, berarti dia muatannya terkait budaya lokal dari Aceh. Kemudian penerima pesan. Pertunjukan akan dikatakan pertunjukan kalau ada yang nonton. Kan mempertunjukkan, memperlihatkan. Kalau nggak ada yang nonton, berarti bukan pertunjukan. Salah satu komponen penting ini. Jadi ada yang nonton, enggaknya itu salah satu bagian penting dari keberhasilan pertunjukan. Makanya ini 3 komponen penting. Ada pelakonnya, pelaku yang melakukannya, yang mengirimkan pesan, ada isi atau muatan moral yang dikirimkan, dan ada yang melihat, menonton pertunjukan. Itu bagian yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi jangan sampai kalian asik mempersiapkan pertunjukan, tapi tidak memperhatikan siapa yang akan nonton. Tiba-tiba kalian sudah ready dengan dandanan, dengan pakaian yang sudah layak untuk pentas. Tiba-tiba yang nonton tidak ada. Berhasil tidak pertunjukannya? Tidak. Nah, salah satu komponen penting itu teman-teman perlu garis bawahi. Oke. Nah, kita ke tutur lisan sekarang. Di umumnya teman-teman ya, ini bagian umumnya dari tutur lisan. Kalau spesifiknya mungkin yang sudah disampaikan kemarin saya lihat di snapnya Pak Rahman ya, Bu Juli, praktek apa tuh tradisi lisannya? Ngayun anak-anak kan?
Oke, nah ini itu bagiannya ya teman. Jadi banyak sekali teman-teman. Salah satu ini umumnya yang akan saya sampaikan bahwa tutur lisan ini merupakan tradisi yang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat yang menggunakan bahasa sehari-hari dari seseorang kepada orang lain. Yang kemarin disampaikan Bu Juli juga menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Aceh. Ya, karena kita sedang membahas terkait tutur lisan Aceh, berarti yang bahasa yang dipergunakan sehari-harinya adalah Aceh. Nah ini yang tradisi, rasa saya setiap daerah pun punya ini. Betul. Ini ada yang orang Medan. Ada tradisi tutur lisan di sana. Ini anak-anak muda ini banyak sepertinya yang memang luput. Nah ini kegiatan yang digagas oleh akademi kreator muda tradisi lisan ini salah satu memang bagian penting menjaga kepunahan. Yang punah itu nggak dinosaurus aja ternyata sekarang. Ya, tradisi kita yang membuat jati diri suatu daerah itu pun banyak yang hampir punah. Nanti saya akan coba perlihatkan. Saya karena kemarin sempat mencari beberapa referensi terkait dengan tradisi tutur lisan Aceh ini, saya menemukan ternyata ada beberapa yang di buku tersebut tradisi lisan Acehnya itu memang sudah tidak ada, ternyata sudah punah. Sudah tidak pernah dipertunjukkan lagi, sudah tidak pernah digunakan lagi. Nah itu akibat mungkin salah satunya seperti yang dirasakan teman-teman. Kalau teman-teman rasa sendiri, kenapa dia bisa punah? Kalian kenapa bisa tidak tahu? Kenapa kalian bisa tidak tahu? Tidak diperkenalkankah atau tidak kalian tidak tertarik? Mungkin malah bahkan Lebih banyak tidak tertarik. lebih banyak tidak tertarik. Kenapa tuh tidak tertarik? Karena Perkembangan zaman. Jadi tutur lisannya itu tidak merambah generasi Z gitu ya. Oke, berarti perlu ada pembaharuan di manajemen tadi. Harus ada pembaharuan yang membuat tradisi tutur lisan ini bisa diterima juga oleh generasi kalian. Ini kan sudah kemarin materi terkait dengan konten kreator ya. Itu mungkin akan menjadi salah satu bagian yang penting di generasi kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menggagas itu. Nah, kemudian tutur lisan ini merupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan lisan secara turun-temurun. Nah, bisa jadi juga ketidaktahuan, ketidaktertarikan kalian itu tidak terbiasa. Karena mungkin secara turun-temurun tidak dikenalkan. Terus tidak dikenal, sudahlah memang itu tidak menarik untuk kalian yang berada di generasi digital, tidak terbiasakan pula. Jadi akhirnya tidak tahu, tidak tertarik. Nah, ini sepintas saja terkait dengan apa yang membedakan tutur lisan ini. Jadi kalau tutur lisan ini mempunyai ciri-ciri kalau penyebarannya itu dia lisan ke lisan. Nah, ini yang saya rasakan sekali ketika saya mendapatkan amanah ini dari Pak Malian Rahman. Karena tutur lisan ini ketika saya mendapat referensi ini, penyebarannya memang secara lisan, turun-temurun, tradisional sekali. Sehingga pembukuannya pun sangat minim. Susah saya cari referensi. Jadi mungkin nanti salah satunya Rida ini yang orang Aceh ini perlu ada pembukuan terkait dengan tradisi khususnya tutur lisan. Minim sekali. Jadi bagi saya yang pendatang ingin mencari kekhasan dari tutur lisan Aceh ini, banyaknya itu dikaji hanya dalam bentuk blog, website, sehingga kan kalau secara ilmiah itu masih kurang gitu kita. Kalau secara ilmiah dikaji di forum seperti ini masih rasanya kurang, esensinya tidak dapat. Nah, makanya perlu generasi muda ini, mungkin tidak hanya di Aceh, kalau teman-teman yang memang di luar Aceh pun, kalau memang di sana sudah banyak tradisinya yang mulai punah, itu bisa
mulai dengan dibukukan, dicatat. Kan tidak tahu tentang tulisan Aceh. Tapi karena punya amanah untuk mempresentasikan yang seperti ini, berarti kan harus baca, harus lihat, harus cari referensi. Sementara referensi terbatas. Itu perlu dibukukan supaya orang tahu juga. Ini karena penyebarannya memang secara lisan, otomatis salah satunya yang bisa menyebabkan cepat kali punah, cepat kali tidak terkenalnya. Kemudian anonim, penyairnya itu kadang tidak diketahui karena tadi turun temurun saja disampaikan secara lisan. Nah kemudian kalau tulisan ini sudah pasti milik bersama masyarakat secara kolektif. Aceh yang punya Aceh, dan Aceh pun ada bagian-bagiannya ya yang disampaikan. Mungkin setiap daerah, pada saat kemarin Aceh Barat khas dengan tutur lisan tradisi dari Aceh Barat. Takengon Aceh Utara pun demikian. Jadi banyak jenisnya. Jadi itu milik daerah tertentu, milik daerahnya. Kemudian sifatnya tradisional yang tadi saya katakan, karena sangat tradisional itulah penyampaiannya lisan, kadang-kadang pengarang penciptanya tidak diketahui, tradisional. Jadi memang referensi pun terbatas. Nah, hadir dalam versi berbeda-beda. Ini nanti akan saya sajikan. Karena ini yang saya rasakan. Jadi saya cari hikayat Aceh. Saya menemukan satu yang membuat saya tertarik. Namanya Hikayat Dangderia. Mungkin pernah dengar nggak? Nah, hikayat itu ternyata dari beberapa versi yang ditampilkan untuk pertunjukan ya teman-teman, beda. Alat yang digunakannya, kemudian penyampaiannya, bahkan mungkin logat yang menyanyikan hikayat itu pun berbeda logatnya. Nah, ini hadir ternyata di ciri-ciri tulisan ini itu tidak salah maksud saya, karena mungkin yang menyampaikan ke si A logatnya seperti ini, tapi itu pun belum tentu akan sama persis, betul. Seperti kita misalkan mendengar lagu baru yang dinyanyikan seseorang, sampai ke telinga kita rasanya memang berdengung-dengung seperti itu kan, tapi belum tentu kita menyanyikan serupa atau hal notasinya sama, iramanya sama, dan lain halnya, pokoknya sama, kan belum tentu. Nah mungkin ini pun terjadi demikian karena di penyebarannya lisan, kemudian sifatnya tradisional tadi, akhirnya punya versi yang beda-beda karena yang menyampaikannya tadi mungkin secara turun-temurun beda logatnya. Nah, ini tulisan itu banyak. Ada yang jenisnya folklore, mitologi, dan ada yang legenda. Ini tidak perlu saya kaji dalam, karena ini sepintas saja. Dia ada yang bentuknya terkait dengan menceritakan adat istiadat. Kemudian ada yang menceritakan terkait dengan sejarah. Kemudian ada yang dia merupakan cerita rakyat di daerah tertentu. Nah ini teman-teman, ada saya kemas begitu menjadi 7 komponen yang memang ini harus ada dalam pengelolaan pertunjukan atau tulisan. Ini harus wajib ada, minimalnya ini. Nanti saya bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan sumber informasi atau ceritanya. Kedua ada pencipta. Ketiga pelaku, keempat panggung atau tempat pertunjukan, properti, penonton, dan manajemen. Nah, ketujuh hal ini bagian khas wajib harus ada. Kalau nggak ada salah satu, bisa jadi ini tidak terlaksana. Mungkin nanti bisa kita lihat kenapa kalau tidak ada salah satu ini bisa jadi tidak terlaksana pertunjukan tulisannya. Nah, sumber cerita ini terkait dengan cerita, alur cerita yang akan disampaikan, dipertontonkan, dipertunjukkan. Nah ini macam-macam ragamnya.
jenis sumber cerita ini macam-macam ragamnya. Bisa berupa sumber rangsangan dari rupa, rumu dan raba. Rupa dari yang dilihat, rumu yang didengar, dan raba yang dirasa. Itu sumber informasinya bisa beragam. Kemudian bisa juga dia kalau nggak dilihat, nggak diraba, nggak didengar, dia bentuknya adalah ide, gagasan. Jadi yang sudah tercipta seperti tadi yang disebutkan ada penayon peayun ane itu kan berarti dia kalau tidak dari yang dilihat, yang didengar, yang diraba, berarti itu bentuknya ide, gagasan, sumber informasinya. Mungkin ada kalau yang Dangderia ini dia bisa jadi ini 3 berarti ada rasa, rupa, dan raba nampaknya. Nanti coba kita analisis. Kemudian pencipta, meskipun yang tadi diciri-ciri bahwa pencipta tutur lisan, tradisi lisan Aceh ini bisa jadi tidak diketahui, tapi jelas pasti ada penciptanya, sudah pasti. Nah, imajinasi dari pencipta ini tentunya menjadi aspek penting. Nah, ini akan terkait dengan pengetahuan tentang materi gerak, suara, bakat, serta keterampilan dan pengalaman yang dimiliki pencipta. Nah, ini pelaku. Pelaku ini motor penggerak dari pertunjukan. Nggak ada pelaku, nggak ada yang ditonton. Ya. Jadi adapun panggung di hadapan kalian ini nggak ada pelakunya, nggak ada motor penggeraknya. Nonton apa kalian? Nonton panggung, lampunya aja. Oke, kemudian pelaku dia idealnya harus memiliki kemampuan dalam memberikan kualitas pada karya seni agar dapat mengungkapkan ide, gagasan, isi materi tadi kan 7 komponen dari pertunjukan itu ada isi. Nah, pelaku ini yang akan menghantarkan isinya itu. Nah, keterampilan pelaku dalam menghantarkan isi ini penting. Jadi kalau nari daerah itu pasti ada nilai moralnya, betul. Kalau tarian daerah itu sudah pasti ada nilai moralnya. Jadi lenggak-lenggok yang kalian pertontonkan itu bukan tanpa makna, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu yang juga sudah kalian lakukan mungkin kalau yang sudah melakukan pertunjukan. Jadi pelaku ini sebagai penyampai pesan. Jadi tidak serta-merta di depan ini tidak ada atau tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Kemudian, nah ini panggung atau tempat pertunjukan. Panggung atau tempat pertunjukan. Kalau terbayangnya oleh kalian, kalau mendengar kata panggung itu harus ada apa? Harus ada apa? Harus ada dekorasi. Terus? Lighting. Terus? Ada pentas, sound system. Terus? Kalau saya ini di pintu keluar ini, saya berdiri melakukan monolog puisi, itu panggung bukan? Panggung bukan? Panggung. Kenapa panggung? Tapi tadi harus ada dekorasi, harus ada lighting, harus ada sound system. Ada juga yang nggak harus semua. Ada juga. Acaranya apa? Sesuai kebutuhan. Oke. Kenapa tadi ada yang bilang itu panggung? Ya. Karena kan kalau misalnya itu bukan dari bagian panggung, kita
kemarin itu nggak tahu harus mulai dari mana. Berarti itu bisa dikatakan panggung, tempat pertunjukan. Iya, bagian. Bagian. Udah ragu juga ya? Oke, kita coba. Panggung atau tempat memiliki peran penting dalam sebuah seni pertunjukan karena di tempat inilah suatu bentuk seni pertunjukan disajikan dan diekspresikan. Nah, panggung atau tempat pertunjukan terkesan dinamis, bergerak, terkesan dinamis, bergerak, berbeda dari waktu ke waktu, pencahayaan bisa berubah, pemusik dan penonton bisa berpindah sehingga akan berpengaruh terhadap rasa ruang dan penyajian. Jadi yang disampaikan dua-duanya itu bisa jadi panggung. Tergantung, nggak tergantung kebutuhan, tergantung apa? Penampilan yang disampaikan. Tergantung apa yang ditampilkan. Oke, jadi kan esensinya panggung atau makanya ini ada panggung atau tempat pertunjukan. Kalau panggung kita sudah pasti ekspektasinya akan melihat dekorasi, akan melihat lighting, akan melihat sound system dan lain-lain terkait dengan hal-hal yang menyemarakkan pertunjukan. Kalau tempat, ini tempat, ya. Makanya ada garis dari itu. Jadi segala hal yang misalkan tidak serta-merta harus ada seperti itu maksud saya. Jadi tempat yang seperti itu pun ketika esensinya ada ada penampilan monolog puisi yang akan dibacakan oleh siapa misal di tempatnya di apa itu tuh tempat ruang tunggu itu lobby. Bisa jadi itu jadi tempat pertunjukan gitu teman-teman ya. Karena dia sifat tempat pertunjukan itu sifatnya dinamis, bisa berpindah-pindah tergantung kebutuhan. Oke. Properti ini penting sekali. Kalau mau narik kipas nggak ada kipasnya, pakai tangan bisa. Bukan narik kipas lagi, narik tangan. Oke. Nah, properti ini merupakan suatu alat yang digunakan dalam pertunjukan di atas pentas atau panggung, bisa berupa alat sendiri, bisa pula bagian dari tata busana. Jadi dia busana itu pun itu namanya properti, alat yang digunakan. Jadi kan kalau di Aceh ini tarian itu apa aja? Ada ranu pelampuan, saman, Terus tari pukat. Nah, kostumnya beda nggak? beda-beda. Bagian properti? Ya, betul. Karena mencirikan ya. Kostum itu mencirikan tarian. Karena kalau misalkan meskipun kalian memakai baju ini, nari ranu pelampuan itu esensinya tidak dapat. Iya. Jelas seperti itu bagian dari properti yang digunakan, busana. Jadi bukan hanya alat, misalkan tari kipas, kalian bawa kipasnya aja, pakai baju ini, bawa kipas, itu sudah mau nari kipas, enggak, itu bukan bagian dari properti. Itu lengkap dengan kostum. Kemudian beberapa bagian dari kostum yang dipakai atau menempel pada tubuh ketika digerakkan action. Dengan demikian maka bagian kostum tersebut sudah menjadi properti dari pelaku. Kemudian penonton, diulang terus penonton itu karena memang penting. Nggak bisa ada pertunjukan, nggak ada yang nonton, nggak mungkin hal itu terjadi. Jadi kalau udah nggak mungkin itu berarti itu syarat wajib yang nggak boleh ditinggal. Nah ini manage-nya, berarti perlu struktur organisasi. Yang teman-teman lakukan waktu pentas seni kemarin ada strukturnya, ada yang membantu panitia? Ada, pasti ada, harus ada, nggak mungkin terlaksana nanti. Selain kekompakan tim yang mementaskan, mempertunjukkan, bagian penting dari komponen pertunjukan ini adalah adanya kepanitiaan, struktur organisasi.
Karena siapa yang mau bertanggung jawab terhadap misalkan ada lampunya yang mati, ada sound systemnya yang rusak, ada bagian-bagian list acara yang hilang, siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak mungkin teman-teman yang menampilkan, pasti harus ada struktur kepanitiaan. Ini bagian penting juga. Jadi dalam memanage pengelolaan fokus kalian, jangan hanya yang tampil di depan yang terlihat. Kan kayak struktur kepanitiaan ini nggak terlihat di tampilan pertunjukan. Tidak kan, kalau properti, kostum itu kan terlihat, pelaku terlihat. Tapi seperti pencipta, sumber informasi, struktur keorganisasian, kepanitiaan dalam pertunjukan itu merupakan bagian penting. Jadi kalau mau mengelola pertunjukan, esensi penting sebelum menampilkan itu harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Itu disusun terlebih dahulu. Jangan langsung tampilannya aja yang penting bagus. Ya, nggak bisa begitu saja maksud saya. Bisa saja seperti itu saja, tapi mungkin keteraturan pelaksanaan itu tidak tercapai begitu. Karena butuh pengelolaan, butuh manajemen. Oke. Kita ke itu dulu. Nah, saya akan cuplikan satu video. Saya minta kalian analisis. Ini yang nampak dulu saja dari video itu. Apa yang kalian lihat? Kaitkan dengan 7 komponen tadi. Ada sumber informasi, ada apa lagi? Pencipta, pelaku, properti, penonton, dan manajemen. Coba yang terlihat oleh kalian dari video tersebut, apa yang kalian dapat? Propertinya apa misalkan, pelakunya siapa saja, nanti kalian rumuskan. Bisa? Nanti kita diskusi. Ini saya coba. Jadi nanti dalam misalkan, kalau kalian ingin menampilkan pertunjukan hikayat, apa aja yang harus kalian persiapkan? Ini kalian analisis dulu sebelum kita bahas satu-satu. Nanti dari teman-teman dari beberapa video ini ada ciri khas khusus dari penampilan hikayat itu. Jadi pertunjukan hikayat itu pasti ada itu, maksud saya. Nanti saya ingin dapat itu dari kalian juga. Ya, jadi izin saya nanti tidak ditampilkan sampai habis, tapi ini cuplikan mungkin 1 menit ya. Nanti kalian analisis apa saja yang ada di video itu. Bisa? Nanti ada video 1, video 2, video 3 misalkan begitu ya, yang kalian tuliskan. Salam
Assalamualaikum warahmatullah. Jangan lupa Jangan lupa sipluh di hati oleh maklum laki. Mari beganda kadang terlanjur tolong Tuhan kejahatan bagi pedagang. Di malam ini di sini aku malam tertentu ngisi acara Bapak Kapolda Aceh. Irjen Pol Dr. Ahmad Haidar SHMM saya hormati. Cerita lagi yang saya agak mulia. Asyara barang Bayangkara Selawah Expo dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 sekarang ini tetap di sini di lapangan ini harapan bangsa Bapak Kapolri Aceh Barat AKBP Panji Santoso SIP MSI saya hormati. Cerita lagi yang saya agak mulia. Dapat. Dia sampai akhir memang begitu pertunjukan. Kalau hikayat tidak ada tidak ada pertunjukan seperti teatrikal teater. Dapat propertinya? Oke, sudah. Kita ke video yang lain ya. Kita cari kesamaannya, apa perbedaannya. Ini sama ada masih ada hikayatnya Ganggaria ya. Tidak saya ubah. Tanda di badun, ampun cukup mulia. Sudah dapat propertinya. Apa yang terlihat di video? Sudah. Kita ke yang ketiga masih.
Dapat? Dah. Oke, nah coba kita Perang fisabilillahnya itu yang dulu oleh Rasulullah, dulu oleh Allah, dulu oleh perintah dari Rasulullah. Si barang kata ditimbul hidayah perang fisabilillah, maka Allah berjanji akan lebih juga. Dan si barang kata yang timbul hidayah perang sabinya, wadah kuko perang milik ganda, milik Jepang, urung Aceh. Anak kita kukan kenapan, anak yang adra ganda. Mari kita dengar teman-teman kamu dengar. Kedua Allah sempurna mabadu ilmadu dau kalangan Nabi mulia Nabi aku dua kurma ayah Yusuf Nabi mulia Al-Nas Bunia Amin. Karena saya oleh ayahnya dapat? Dapat. Ada berapa video? 5. Oke, ada 5 video. Saya ingin coba dari teman-teman ya terkait kelima video ini. 5 video yang tadi sudah kita lihat. Kita fokus bukan ke hikayatnya sekarang. Kita bagaimana manajemen pertunjukannya. Bagaimana mengelola pertunjukan hikayat. Berarti properti apa yang nampak di mata itu harus ada. Maka saya tadi karena ada beberapa video dengan jenis cerita sama, tapi menggunakan properti berbeda. Nah ini tapi ada kesamaan. Ada? Oke, nah kita coba. Saya ingin minta dari teman-teman yang dari video 1 sampai video 5 itu properti apa yang teman-teman sudah tadi lihat, termasuk pelakunya, maksud saya apa yang dilakukan pelaku. Kan ada yang menyampaikan duduk, ada yang menyampaikan berdiri. Nah coba siapa yang mau coba dulu? Saya minta 3 orang saja. Boleh. Siapa saja menyampaikan apa yang tadi dilihatnya, apa yang dipergunakannya. Siapa yang mau? Boleh? Oke. Berdiri. Properti yang secara Dari video 1, video 2 sampai video 5. Kemudian persamaannya nanti apa? Perbedaannya apa? Boleh. kalau di video yang pertama ada suling, habis itu Seruling. Oke.
pakaian bahasa adat. Acehnya. Kalau dia bahasa Aceh kayak Orang mana? Padang. Oh, Padang. Seruling. Kalau bahasa Acehnya itu Bu suling. 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 Suleng. Sama. I-nya ada E. Suling. Orang Aceh. Ada kawan tidak ya ternyata. Terus? Pakaian adat khas Aceh. Oke. Terus bantal. Terus yang koper ke tempat alat-alat untuk penggantian tokoh ibu atau wataknya. Terus ada pedang kedua, yang video kedua ada seruling tadi, pakaian tradisional yang sederhana, terus tikar atau alat tikar, terus atau alas tempat duduk bapak tadi, terus bantal, pedang, terus songkok atau kayak penutup kepala bapak tuh. Yang video yang ketiga seruling, pakaian tradisional sederhana juga, terus tasbih yang dikalungin, pedang sama bantal. Terus hikayat yang keempat itu kan memang hikayat perang Sadi kan Bu, ada sama juga, ada nggak ada serulingnya, yang ada gendang, Apa namanya? Rapai. Rapai. Iya, di rumah memang Gendang nanti pertunjukannya jadi Roma Irama. Oke. Rapai sama bantal juga Bu. Oke. Terus kacamata bapak itu. Terus ada peci bapak itu. Terus yang kelima baju Aceh, tapi yang sederhana juga Bu. Terus pedang, rapai tadi kan. Habis itu bantal. Oke. Apa persamaan dan perbedaannya dari penampilan pertunjukan hikayat tersebut? Persamaannya harus menggunakan pakaian adat Aceh. Tapi kayak khas Aceh gitu Bu. Tradisional. Oke. Tradisional. Kemudian. Yang kedua ada bantalnya. Setiap pertunjukan itu ada bantalnya Bu. Oke. Kemudian. Terus kalau perbedaannya itu ada gendang sama seruling tadi untuk Rapai. iya, rapai. Oke. Betul-betul. Oke, itu dari properti ya. Baik, ada pendapat lain? Dua orang lagi silakan. Apa yang dilihat, yang disimak tadi dari video yang ditayangkan? Boleh? Silakan. Yuk. Kan saya nggak gigit. Ya. Dari video yang pertama Bu, seperti yang saya lihat seruling, Oke. habis itu kostum, sound system, benda untuk memukul bantal dan bantalnya. Benda untuk memukul bantal. Iya, dan Oke, bantalnya. kita tandai dulu. Benda untuk memukul bantal itu apa? Lanjut. Yang Oke. Terus pelakunya Bu yang menyampaikan itu tadi duduk Oke, Bu. pelaku, betul. Tadi tidak ternotis oleh. Oke, siap. Oleh Lanjut. yang di properti juga ada lighting. Oke. Ada yang pakai lighting? Ada yang Tidak. Oke, lanjut. Nah, dapat lagi. Kemudian, Panggung sudah pasti kan Bu tadi terlihat. ya. Terus penonton, karena ada penonton mesti di depan. Kita juga salah satu penonton. Terus yang dari yang kedua, panggung. Dari propertinya ada suling, kostum juga. Terus bantalan sama pemukul, sound system, lighting. Yang ketiga ada pelaku. Dia menyampaikannya duduk juga. Oke. Terus? Yang pertama duduk, Yang kedua duduk. yang kedua duduk. Oke. Yang ketiga ada properti suling, kostum, sound system, bantal, sama pemukul. Pelakunya berdiri. Oke, menyampaikan. Terus Siap. panggung, penonton. Yang keempat karena dia menyampaikan hikayat perang Sabi, kan beda dengan Dangderia tadi. Iya. Jadi dia nggak ada pemukul, maksudnya nggak ada bantal. Ya. Yang ada Rapai. Tempat pertunjukan itu kan tempat pertunjukan tadi dinamis kan Bu. Iya. Nah, dia ada di rumah, jadi nggak apa-apa masalah. Terus yang kedua pelakunya duduk. Yang keempat propertinya tadi Rapai. Terus
Yang kelima, propertinya sama juga ada rapai, terus bantal plus pemukul karena sama-sama dangderian. Ya. Terus pelakunya duduk. Nah, persamaannya, kalau persamaan dari video 1, 2, dan 3 dan 5 juga persamaannya sama-sama pakai suling saat di awalannya. Tapi yang kelima enggak pakai suling melainkan rapai. Ya. Terus memakai bantal plus pemukul. Ya. Terus salam pembukanya itu sama. Ya. Perbedaannya ada di kostum plus tempat. Oke, baik. Terus kalau persamaan antara 4 dan 5 itu menggunakan rapai tadi. Oke, terima kasih. Satu orang lagi tepuk tangan. Satu orang lagi boleh untuk melengkapi, barangkali ada yang terlihat oleh saya, tidak terlihat oleh teman-teman, atau yang ada yang sudah disampaikan tapi belum tersampaikan. Boleh? Silakan, satu orang lagi. Sama atau berbeda? Kalau sama boleh. Yuk. Siapa yang mau coba? Yuk. Yang saya analisis dari video pertama itu Bu, yang properti yang digunakan itu ada suling, ada mikrofon, terus seorang bapak yang menggunakan pakaian adat lengkap dari topi, baju, hingga sarungnya juga Bu. Di sebelah bapak itu ada properti koper Bu, koper. Tempat bapak itu tadi mengambil alat pemukulnya. Terus ada bantal atau tikar yang dipukul. Terus bapak itu ada megang kertas Bu sebagai panduan dia untuk menyampaikan pesannya. Di video yang kedua ada suling juga. Bapak itu menggunakan bantal yang dipukul atau tikar. Bapak ini menggunakan properti pakaian kemeja, menggunakan topi yang berwarna merah dan menggunakan sarung. Ada juga Bu di belakang bapak itu tadi seperti kursi atau besi-besi yang berdiri gitu Bu. Yang di video 3 itu ada disampaikan ada penciptanya Bu, yaitu Muda Balia. Properti yang digunakan ada suling, lighting atau pencahayaan, pakaiannya juga ada sarung, terus ada itu Bu, kain yang berwarna kuning dan merah yang digantungkan. Ada juga pemukul itu, terus ada bantal, mikrofon, dan tasbih yang dikalungkan. Di depan bapak itu ada juga topi yang diletakkan Bu, tapi nggak digunakan. Di video 4 terlihat bapak di rumah ya Bu. Pakaiannya itu biasa, bapak menggunakan kacamata dan ada ini rapai atau gendangnya tadi. Dan di video 5 sama seorang pemuda yang memukul tikar menggunakan mikrofon dan kostum Aceh. Persamaan dari kelima video ini, video 1, 2, 3, dan 5 itu sama-sama menggunakan bantal atau tikar yang dipukul dan alat pemukulnya. Perbedaannya di video yang keempat yaitu bapak itu hanya menggunakan rapai. Oke, terima kasih. Bukan ada yang mau melengkapi tidak? Itu sudah cukup pengamatan sama? Coba kalau kita simpulkan sesederhana mungkin, kalau mau menampilkan pertunjukan hikayat, minimalnya harus ada apa? Bantal. Oke, terus pemukul, kemudian Sumber cerita. ya, jelas sumber cerita, kemudian seruling, kemudian minimalnya berarti bantal dan pemukul, kemudian seruling,
Kostum sebetulnya sebagai penciri Acehnya itu harus ada tidak? Meskipun tidak dipakai, ada yang diletak tidak ke tadi? Ada. Meskipun tidak dikenakan, dia diletakkan. Ada? Terlihat? Oke. Nah, kemudian ada penggunaan rapai, ada penggunaan suling ya. Oke, ini kita coba kupas teman-teman ya. Saya ambil dari satu referensi. Kita paskan, betul tidak? Harus ada bantal, harus ada pemukul, harus ada rapai atau seruling, harus ada itu dan lain-lain. Coba kita lihat ya. Terlihat tidak? Kalau tidak terlihat, saya bacakan saja. Gini teman-teman ya. Jadi hikayat dan Deria ini tradisi lisan. Coba saya lihatkan dari atas ya. Nah ini itu sudah masuk dalam paten Aceh ya. Sudah masuk dalam merupakan kekayaan yang ada di Aceh yang berupa tradisi atau ekspresi lisan. Nah kondisi saat ini sudah berkurang katanya. Nanti kita coba yang lihat yang sudah punah. Nah gini, hikayat dan Deria ini merupakan tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Anek Jami Aceh Barat. Nah, hikayat ini menurut narasumber pertama yang berkembang Nah, yang ini berkembangnya di Manggeng, Aceh Barat Daya. Jadi hikayat dan Deria ini adalah cerita tradisional yang disampaikan secara bertutur tentang cerita-cerita penguasa yang perkasa, menaungi dan melayani rakyat dengan baik, dan memiliki nilai historis tersendiri. Jadi, hikayat, ini poinnya. Minimalnya kalau mau menampilkan pertunjukan hikayat ini, dia harus ada seorang cahi. Cahi itu penutur. Harus ada cahi. Nah, cahi ini tadi bisa didampingi oleh pendamping yang bertujuan untuk membantu properti. Tapi kalau tadi kalian ada lihat bapak itu ada koper, nah itu berarti dia tidak menggunakan pendamping. Jadi semua properti sudah disiapkan di koper. Jadi sifatnya pendamping ini boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kalau cahi penuturnya itu wajib ada. Nah, kemudian bantal kecil yang dipukul-pukul tadi itu dalam cerita hikayat dan Deria ini wajib ada. Harus ada bantal. Kemudian pedang pemukulnya tadi, kalau dalam referensi mungkin ini karena seiring perkembangan zaman ya, mengingat menimbang bahwa misalkan lama tidaknya alat tersebut bisa digunakan, jadi mungkin bergeser. Kan tadi ada yang menggunakan pedang-pedangan. Nah kalau di zaman dahulunya yang dipatenkan ini, pedangnya itu dia terbuat dari pelepah kelapa yang dipukul-pukulkan ke bantalnya itu atau ke tikar yang tadi. Itu bantal ada bawahnya itu, tapi dialaskan tikar. Pedang itu dia terbuat dari pelepah kelapa. Kemudian benda-benda lain yang mendukung properti, karena kan kalau Dang Deria ini ceritanya itu terkait dengan cerita-cerita penguasa perkasa yang menaungi rakyat. Berarti kan terkait properti yang mendukung terkait itu. Misalkan tadi seperti seruling, rapai itu boleh dipergunakan ketika memang mendukung cerita.
atau memperindah, menghaluskan tampilan, makin mempercantik tampilan, itu dipersilakan, diperbolehkan. Kemudian jalannya hikayat ini ditampilkan, dipertunjukkan, itu kuncinya ada di pelaku. Pelaku ini yang dinamakan dengan Cahyi. Di kunci utama dari penampilan hikayat itu ada di Cahyi, ada di penuturnya. Itu pelaku utama yang memang sesak kencing pun nggak boleh gitu aja intinya. Memang dia pelaku utama yang nggak sah, dia nggak ada itu. Memang itu harus ada. Dan kawannya itu minimalnya 3 poin kalau di hikayat Nanggaria ini. Cahyi, penutur, bantal, dan pedang. Cukup. Itu minimalnya. Kalau properti lain pendukung cerita itu akan dikembangkan oleh Cahyi, penutur ini. Tapi minimalnya 3 poin saja. Ada Cahyi, ada bantal, ada bambu. Nah, biasanya pemukul itu digunakan kalau dalam nyanyi itu tempo dipergunakan untuk ketukan dari penutur. Nah, ternyata tradisi hikayat Nanggaria ini saat ini memang mungkin karena generasi kita banyak yang tidak tahu, dia berarti kondisinya sudah berkurang, berarti terancam punah. Nah, baiknya bagaimana teman-teman dengan kondisi seperti ini? Nah, kita kalau ini masih bertahan, kita yang cari yang, nah ini teman-teman, Kapa Inggreh. Ini dari Aceh Barat Daya juga, tapi sudah punah kondisinya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sudah dipatenkan punya Aceh, tapi bisa punah. Terbayang oleh kalian betapa anak-anak muda zaman sekarang berarti tidak peduli dengan kondisi. Tapi saya tidak mendiskreditkan kalian sebagai generasi muda yang tidak peduli. Bisa jadi tadi kalian tidak pedulinya itu karena ketidaktahuan atau ketidaktertarikan. Nah, ketidaktertarikan berarti kan perlu manajemen pembaharuan dalam pengelolaan pertunjukan. Tentunya yang harus menarik sesuai dengan tontonan kalian sekarang. Kan maksud saya tidak ada yang salah dengan selera itu nggak salah. Kan saya misalkan suka sekali dengan musik-musik Aceh yang mendayu-dayu, tapi ada teman saya mungkin suka musik Acehnya itu yang beatnya semarak, cepat, dan lain-lain. Kan tidak salah, itu selera. Termasuk tontonan yang ingin kalian lihat, yang ingin kalian dengar, yang ingin kalian simak itu pun itu selera, tidak salah. Nah, tapi bagaimana mengemas sebuah pertunjukan itu sesuai dengan penonton yang menonton. Jadi kita itu sama. Kalau sederhananya seperti ini, kalian ini calon guru akan menghadapi anak-anak SD. Nah, kalau kalian berlaku seperti tidak berlaku seperti orang tua di kelas, bisa jadi anak-anak kita tidak menghormati, tidak respect dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kan kalau kalian jadi guru SD itu sudah pasti jadi orang tua di kelasnya. Nah, sama. Jadi ketika kita mau menampilkan pertunjukan itu, kita juga harus melihat siapa yang akan menonton pertunjukan kita. Supaya apa? Supaya ditonton. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan. Mungkin konten-konten kreator sekarang yang sedang marak berkembang dan menjadi
kepopularitasan itu menjadi apa ya, idola tersendiri untuk generasi sekarang, itu bisa jadi salah satu jembatan meminimalisir kepunahan tradisi tutur lisan ini melalui pertunjukan dikemas dengan manajemen pengelolaan pertunjukan yang menarik. Itu harapannya. Tapi esensi tradisional, esensi budaya itu tidak boleh hilang, tidak boleh dilupakan. Tetap kesemarakan kan, kalau saya lihat salah satu penggagas yang membudayakan tutur lisan di Aceh ini adalah salah satunya itu PM Tok ya. Kan dia udah kemas dalam bentuk teatrikal yang menarik untuk dipertunjukkan. Itu salah satunya, dan mudah-mudahan kan kalau PM Tok itu generasi saya aja itu rasanya udah tua ya Rida ya. Saya ingin dari kalian nanti mengemas pertunjukan tutur lisan ini dengan manajemen pengelolaan yang menarik sesuai dengan usia kalian. Itu harapannya. Jadi kenapa materi ini di akademis ini paparkan, salah satunya untuk itu. Jadi kalian tahu bagaimana memanage pertunjukan yang menarik. Tapi tadi esensi tadi misalkan seperti pertunjukan hikayat ini, bahwa dia harus ada cahi, harus ada bantal, harus ada pedang, itu tetap tidak dilupakan. Tapi kemasan menampilkan hikayat itu dengan tampilan budaya yang tidak dihilangkan, gimana itu supaya bisa ditonton oleh generasi saat ini. Generasi kalian saja itu sudah tidak menarik, apalagi generasi 10 tahun ke depan. Cobalah bayangkan, generasi sekarang ini saja melihat media PowerPoint itu udah nggak aneh, udah biasa aja tuh. Ada Infocus, ada komputer, ada laptop ditampilkan PPT, itu udah biasa anak-anak. Atau nanti gurunya mendownload video ditampilkan di kelas, itu banyak yang udah biasa dilakukan. Kan pengemasan, apalagi dengan generasi mereka yang digitalisasinya sudah sangat bisa jadi anak-anak murid kalian kan lebih cerdas dari kalian untuk menggunakan perangkat. Betul. Ya, karena fasilitas mereka mendukung. Mungkin kita berbicara zaman saya saja, karena saya tidak mungkin bisa jadi zaman saya ini sama dengan zaman kalian. Zaman saya punya HP zaman SD ini ya, punya HP di rumah satu aja itu rasanya sudah sudah orang yang paling kaya. Punya TV gitu di rumah, rasanya tuh udah orang yang bayangkan dengan yang sekarang. HP satu orang satu bahkan lebih. Dia televisi pun kadang-kadang setiap ruangan ada. Terus koneksi televisi pun, kalau dulu kan siaran tuh RCTI, SCTV, Indosiar, SCTV dan yang itulah. Kalau sekarang sudah banyak masuk Indovision, kemudian Netflix, sudah bisa kalian tonton semua, apalagi anak-anak. Dan kadang-kadang menggunakan hal itu bisa jadi lebih cepat mereka dibanding kita. Nah, ini PR bersama. Mudah-mudahan ada yang tertarik, mudah-mudahan ada yang ingin mau juga memberdayakan tradisi ini. Ini sudah dihakikan teman-teman. Berarti kan sudah ada wujudnya. Dipatenkan, sudah ada wujudnya. Tapi berarti kalau punah, berarti tidak pernah diperlihatkan, dipertunjukkan, dipertontonkan, itu tidak pernah. Mungkin kalian di rumah saja, yang di rumahnya saja mungkin tidak pernah dengar orang tua bercerita terkait dengan tutur lisan. Betul tidak? Bisa jadi seperti itu. Makanya bukan salah tidak tahunya, bukan salah tidak tertariknya, tapi mungkin bisa jadi tidak tahu. Tak kenal maka tak sayang katanya. Minimalnya harus kenal dulu, baru nanti suka sayang.
Inilah, mudah-mudahan sudah dikenalkan dengan beberapa tutur lisan yang sudah disampaikan. Ada yang kalian sayangi salah satu. Ingin kalian budayakan kembali supaya tidak hilang di telan zaman digitalisasi ini. Dengan zamannya seperti inilah, kita coba ini, Kapa Inggris ini, yang supaya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kalian. Merupakan permainan tradisional. Ini etnis anak Jame yang ada di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Kemudian persebaran permainan ini ada di seluruh pesisir Aceh Timur maupun di Barat. Nah, bentuk permainan ini berisi komunikasi dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dilontarkan antar pemain. Permainan ini yang umumnya dimainkan oleh 5-6 orang anak yang dilakukan oleh anak-anak baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian anak laki-laki melakukan permainan dengan teman sejenis dan anak perempuan juga melakukan permainan dengan teman sejenis. Nah, permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak petani pada saat bulan bertani. Itu pertunjukan. Pertunjukan. Ini sudah punah teman-teman. Mungkin ini di Aceh namanya Kapa Inggris, tapi di daerah teman-teman mungkin dengan istilah lain. Dia bentuknya permainan tradisional. Tapi ini karena referensinya itulah sudah punah tadi, jadi referensinya sangat terbatas. Tadinya saya ingin mencoba menggali yang sudah punah ini, tapi karena sudah punah itulah jadi memang tidak ada referensi. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisa jadi apa ya? Pemantik kalian bahwa tradisi atau budaya itu jangan sampai hilangnya salah di kalian. Kalau sudah hilang kekhasan budaya kita itu, jangan sampai hilang di telan zaman. Oke. Oke, tentang ini nanti ada sesi tanya jawab ya. Oke. 15 menit. Ini dari jam 12, boleh lebih? Boleh. Oke, nanti nah ini sebagai penutup ya teman-teman, tadi 3 poin penting dalam penampilan hikayat itu ya. Ada cahi penutur, ada pendamping penutur, itu bisa ada, bisa tidak ada. Kalau misalkan bisa dimaksimalkan dengan menggunakan properti yang memungkinkan tulisan di Aceh, khususnya di hikayat ini, harapannya besar tentunya dengan adanya akademi kreator muda tradisi lisan ini. Jadi mengajak teman-teman anak muda untuk ikut serta memberdayakan, membudayakan kembali tradisi yang harusnya tidak punah, menjadi membudaya kembali daerahnya masing-masing, khususnya di Aceh. Begitu, izin moderator, sekian pemaparan saya. Mungkin kalau ada sesi diskusi dipersilakan. Terima kasih. Yuk kita beri aplaus dulu untuk Baik, kita langsung masuk aja ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kami persilakan. Ayo, ada yang ingin bertanya nih? Mungkin masih ada yang mengganjal terkait pemaparan yang diberikan oleh narasumber kita, atau oh di tempat saya ada yang begini Bu, apakah termasuk tutur lisan gitu? Ya, betul. Silakan teman-teman. Ada yang tertarik mau buat pertunjukan terkait dengan tutur lisan ini, baik yang mungkin di Aceh atau di luar Aceh, bisa kita berdiskusi. Mungkin Ibu bisa kasih tipsnya nanti gimana bagusnya. Ayo, ada yang tanya? Makan siang mungkin tidak yang ditanya. Oh, abang itu ada. Silakan Bang. Assalamualaikum. Berdiri dong Bang, nggak nampak nih. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Rahman Mamanda. Saya berasal dari kampus di Nangsabut. Ingin bertanya Bu,
terkait hikayat bukan. Jadi saya adalah beberapa menonton film bukan hikayat ini, termasuk salah satu film tenggelamnya kapal Van der Witch. Itu kan Bu berisikan hikayat-hikayat Sumatera Barat lah bukan, yang dikarang oleh Bu Hamka. Jadi saya tertarik lah dengan sastra bahasanya. Jadi saya mau bertanya, perbedaan nih bukan antara hikayat Aceh dan Sumatera pada umumnya, itu yang menandakan ciri khasnya itu bagaimana? Mungkin kalau yang saya tonton film itu kan lebih ke hikayat soal cinta. Kalau di Aceh sendiri Bu, itu bagaimana? Apakah ada ciri khas seperti hikayat tentang percintaannya atau yang lain lah? Ya. Bu, Assalamualaikum. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa oleh Abang kita. Mungkin bisa langsung dijawab Bu. Oke, terima kasih. Baik. Tertarik juga ini. Saya, berarti pesertanya enggak dari insan aja? Bebas. Oh bebas. Oke, baik. Dapat juga berarti kawan kalian dari Jogja ya. Kalau abang ini pun sama. Cekala juga, masya Allah. Oke. Jam apa tuh? Jam terbang ke Rahman? Luar biasa. Luar biasa lagi. Oke. Hikayat tadi ya. Kalau yang ini kan tadi yang saya katakan juga, saya sebetulnya bukan orang Aceh. Saya orang Sunda, Jawa Barat. Jadi kalau bercerita ciri khas ya, ini 8 mau 9 tahun saya tinggal di Aceh ini. Melihat beberapa referensi yang itulah ya tadi, karena bentuk tutur lisan ini, penyampaiannya itu lisan turun temurun, akhirnya referensi sangat terbatas. Nah, kalau melihat pencirinya dari hikayat-hikayat Aceh ini, yang beberapa judul yang saya temukan itu nuansanya agama, kenabian, silsilah agama, seperti itulah. Kemudian satu lagi perang. Kalau di Aceh ini banyak sekali menceritakan perang. Selain perang juga menceritakan tentang penguasa yang sayang terhadap rakyat. Itu ciri khas yang biasanya muncul di hikayat-hikayat Aceh, yang mungkin beberapa hikayat yang pernah saya baca. Itu pencirinya. Nuansa agamanya kental, nuansa patriotismenya juga sangat bagus, sangat kental. Satunya lagi bahwa Aceh ini dominan sekali terhadap cerita-cerita yang menceritakan bahwa penguasa itu sayang terhadap rakyatnya. Itu poin-poin yang hikayat Aceh yang yang pernah saya baca. Jadi dia nuansa agama, nuansa patriotisme, dan cinta terhadap rakyat. Itu poin yang mungkin. Atau teman-teman ada yang punya pengalaman lain terkait dengan hikayat Aceh ini yang menjadi identik? Itu memang Aceh punya, katanya. Ada? Karena kalau di Sumatera kayak Sumatera Utara. Oh, asli? Saya asli Langkat. Jadi adalah membaca lah karangan-karangan karya Tengku Aminah Zabu. Betul. Sebelum banyak sastra bahasa luar biasa. Mm-hmm. Jadi yang saya pahami bukan, kalau Sumatera ini kayaknya itu lebih kepada percintaan gitu, lebih condong ke sana. Ya. Lebih daripada kayak di Aceh ini kan seperti yang sampaikan tadi, lebih ke patriotisme, terhadap rakyat, agama, dan lain-lain. Jadi saya tadi kan perbedaan menjadi ciri khasnya dengan Iya betul. Mungkin gini ya, pertimbangan mungkin abang. Jadi cerita-cerita dengan tema itu biasanya akan lebih mudah diterima oleh pendengar atau pembaca. Cerita dengan tema tadi ya, percintaan itu. Kalau kemasan, misalkan tadi kapal Van der Witch itu dikemas hanya tentang urusan kapal, nggak menarik. Tapi karena ada siapa tuh? Ada Hayatinya itu, mau nggak mau kita nonton pasti. Nah itulah mungkin kenapa
ada bagian-bagian atau ada part-part percintaan itu yang menjadi esensi dalam sebuah hikayat, itu salah satunya pertimbangannya mungkin arahnya ke sana karena melihat pembaca tadi, penonton. Karena salah satu poin penting yang kenapa ini tidak kenapa ini dilaksanakan kan supaya anak-anak muda ini tertarik, kenal dan tertarik. Nah, kenal dan tertariknya itu mungkin salah satunya dengan memperkenalkan cerita-cerita yang lekat dengan kehidupan sehari-hari atau lekat dengan rasa keingintahuannya. Biasanya dimulai dari sana, makanya mungkin dan jadi ini jadi poin penting lagi cerita hikayat Aceh ini, karena tadi ada yang punah juga, bisa jadi karena mungkin salah satu ceritanya itu banyak yang tidak mengarah yang diminati oleh penonton, pembaca. Makanya ada bagian-bagian yang tidak dilestarikan lagi. Tuh, bagian-bagian percintaan inilah yang biasanya Ibu, teriak-teriak juga anak-anak. dalam pembentukan hikayat itu harus menyesuaikan ini juga kan, sesuai zaman juga kan. Betul. Keadaan lah, keadaan pasar lah gitu kan. Umpama lagi cita-cita, ya perang-perang gitu kan. Iya. Munculnya kayak gitu kan. Betul, memang betul. Kalau melihat kronologi Aceh ini ya, mungkin kan abang bukan orang Aceh, saya bukan orang Aceh juga. Karena kental dengan yang nuansa perang gitu kan, sebelum damai seperti sekarang saat ini kan. Kenapa cerita-ceritanya terkait dengan patriotisme tadi dan kecintaan terhadap rakyat itu mungkin salah satu yang melalui hikayat itulah menumbuhkan jiwa patriotisme dan keadilan sosial ini, supaya ya kan tujuannya Aceh ini kan tetap bersama dengan Indonesia. Jadi salah satunya dengan hikayat melalui itu jadi kan ada kekhasan daerah, syariat Islamnya ada, patriotismenya ada. Yang mungkin arahnya ke sana supaya tadi yang kalau poin yang ingin saya harapkan tadi kan misalkan pertunjukan hikayat ini dia ada penutur, ada cahi, ada penutur, kemudian ada bantal, ada pedang. Nah, esensi ini kan berarti ini tidak boleh hilang karena itu sebagai pertunjukan yang ditampilkan. Tapi kemasan yang perlu diperhatikan supaya generasi yang melihat, menonton tertarik. Termasuk sumber informasi tadi. Berarti bisa juga sumber informasi yang lebih dikemas menarik begitu, supaya ya tadi yang nonton itu bukan kaula-kaula di era yang 1945 katanya, tapi di era 2000-an harusnya sudah sampai situ. Kemasannya berarti manajemen pengelolaannya yang harus diperbaharui. Itu harapannya dari teman-teman. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa kepada ibu narasumber kita. Ada lagi teman-teman peserta yang ingin bertanya? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Ayo teman-teman. Ayo peserta. Oh boleh, silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bertanya, saya kan dari Sumatera Barat, tapi dari Kabupaten Pasaman Barat, Bu. Mau bilang 2 contoh itu termasuk tradisi lisan atau tidak, Bu? Satu, yang pertama itu namanya gasanji. Itu biasanya di sini tuh kayak marhaban, Bu. Di tempat kami itu kayak marhaban. Cuman di situ tuh nanti bapak-bapak atau kayak ustaz itu menyanyi pakai bahasa daerah gitu, Bu. Terus yang kedua itu dikir itu
di belakang itu kalau seumpamanya ada acara pernikahan terus ada kayak arak-arak gitu kan Bu. Nah di belakang itu pasti ada bapak-bapak yang kayak tepuk-tepuk itu kan Bu. Habis itu di situ tuh bapak itu menyanyikan menggunakan bahasa Arab Latin terus menggunakan bahasa daerah Bu. Itu termasuk tradisi lisan atau tidak ya Bu? Sekian, terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung jawab. Oke, siap. Oke, ini karena saya pun bukan orang Padang nih. Apa tadi satu? Namanya satu apa? Basanji. Basanji, satu lagi? Zikir Bu. Itu biasanya bahasa Ada apa namanya? Ada momen tertentu untuk Basanji itu dipertunjukkan atau zikir itu dipertunjukkan? Iya Bu. Ada momen tertentunya. Kalau Basanji kapan? Pas untuk membuat nama seorang anak yang baru lahir itu Bu. Atau acara 7 hari setelah kelahiran kan. Oke, terus yang satu lagi? Acara pernikahan Bu. Itu kayak diarak dari tempat mempelai wanita sama mempelai pria itu kan seorang mempelai pria itu diarak semua warga, semua masyarakat itu. Terus ada bapak-bapak di belakangnya yang pakai rapa hidung gini. Terus menggunakan bahasa Arab Latin sama bahasa Bukan salawat ya? Zikirnya itu berarti. apa sih kalau kayak beda bahasa Arab itu. Kan kalau salawat kan jelas yang dia keluarkan Bu. Kalau itu tuh enggak. Jadi yang bapak-bapak itu tuh kalau kita sebagai generasi muda mau belajar susah Bu. Apalagi kan kita nanya Pak nanti kata-katanya itu apa bisa salawat ini apa enggak ya Pak gitu kan. Saya juga tidak tahu Pak kita catatkan itu. Jadi bapak saya juga pernah belajar ke bapaknya kan Bu. Jadi bapak itu juga namanya tulisannya jadi tulisan Latin gitu bukan tulisan Arab tapi intinya ke selawat juga begitu. Oke. Nah, kita ini karena saya pun awam ya terkait dengan Basanji dan zikir itu. Saya balik ke ciri-ciri tutur lisan gitu ya. Apakah ini kedua jenis ini bisa kita katakan tutur lisan atau tidak? Nah, ini turun temurun atau orang-orang tertentu saja yang boleh mempelajari itu atau siapa saja pun boleh. Kan ada khasnya, ciri-ciri yang menjadi khas dari tutur lisan ini bahwa penyebaran itu by lisan. Ya, ada penyampaiannya itu by lisan. Jadi dia mulut ke mulut. Jadi saya ngasih tahu Rida ngasih tahu kawannya, baik makanya turun temurun dia, mulut ke mulut. Makanya tadi yang ada kalian memperhatikan tidak tadi pemaparan hikayat, logatnya beda tidak? Beda. Karena tadi mungkin saya nyampein ke Rida logatnya A, Rida nyampein ke kawannya logatnya C, dari kawannya ke kawannya lagi bisa jadi logatnya jadi E. Beda. Tapi dia isinya tetap sama, cuma kan menyampaikan. Nah, penyebarannya itu by lisan, turun temurun, orang ke orang begitu. Kemudian dia milik masyarakat. Itu milik masyarakat kan? Pasaman punya atau Sumatera Barat punya? Iya, Pasaman Barat punya. Pasaman Barat punya. Itu milik khas daerah kolektif. Kemudian versinya sama tidak? Ketika hadir ditunjukkan, dipertontonkan, versinya sama atau tidak? Sama Bu. Sama. Ada yang membedakan tidak? Misalkan seperti tadi kan sama hikayat dan Daria. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang pakai lampu, ada yang pakai kostum lengkap. Ada beda tidak di sananya? Tapi esensinya nggak beda. Sama, memang pakai seragam. Nah, poin-poin secara gimana? Tapi kalau yang bahasa itu kayak kalau untuk pakaiannya beda-beda pun nggak apa-apa, nggak harus menggunakan pakaian adat. Dia memang untuk namain anak gitu ya. Oke. Nah, kan tadi yang hampir punah saja ada jenis itu dia permainan tradisional. Jadi kan setiap tutur lisan itu tidak harus ditontonkan. Kan itu berarti budaya, kebiasaan di daerah.
tapi yang penyebarannya by lisan turun temurun, kemudian dia milik daerah tertentu, itu bisa dikatakan tradisi lisan. Itu kuncinya. Jadi ciri-cirinya saja, karena kan kalau tahu lengkap, saya tidak tahu versi lengkapnya seperti apa, tapi ini sepengetahuan saya berdasarkan ciri-ciri tutur atau tradisi lisan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Gimana Jaida? Puas ya atas jawaban ini Bu ya? Pasti puas lah. Puas ya? Oke, ada lagi para peserta yang ingin bertanya? Enggak ada. Berarti kita cukupkan Pak ya. Pantun. Baik, sebelum kita tutup benar-benar seperti biasa kita harus berfoto bersama dengan narasumber kita yang hari ini sangat cantik sekali ya hubungan kita. Ayo teman-teman silakan. Jadi kan dia pemateri